saya hormati Ibu Ari Kristiana SPD selaku Kepala SMP Negeri Dua Rakit. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Izinkan saya di sini Bu untuk meminta waktu Bu Ari melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan. Langsung saja nih Bu Ari, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Ari selaku pimpinan di SMP Dua Rakit. Yang pertama Bu, ini terkait dengan selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu. Mungkin barangkali Bu Ari pernah menemukan beberapa kasus terkait dilema etika di mana kedua kasus tersebut sama-sama benar seperti itu Bu. Contohnya Pak, misalkan di sini Bu Ari pernah menemukan ada guru yang seringkali harus ditugasi dinas luar Bu. Padahal di sisi lain guru tersebut harus melaksanakan tugas pokoknya untuk mengajar. Nah, bagaimana Bu Ari mengantisipasi hal tersebut? Terima kasih Pak. Memang di sini guru itu kan dituntut untuk meningkatkan kompetensi, untuk selalu belajar dan belajar. Di saat guru tersebut memang mendapat tugas dan harus meninggalkan sekolah, berarti ada satu kewajiban yang harus ditinggalkan, yaitu siswa. Kan padahal tugas pokok guru di sini adalah selalu berhubungan dengan siswa. Nah, namun di sini dengan kemajuan teknologi, saya kira alasan untuk tidak meninggalkan tugas itu terus tidak ada. Jadi bisa diantisipasi sekarang dengan menggunakan komunikasi lewat gadget misalnya. Dan tugas-tugas itu sebelum misalnya Bapak Ibu guru sebelum meninggalkan, ada berapa hari mau meninggalkan, paling tidak sudah mengkomunikasikan dengan guru piket. Dan itu pun nanti tidak hanya langsung pasrah tugas, tapi paling tidak ada pantauan dari guru tersebut saat misalnya yang bersangkutan istirahat atau dalam keadaan tidak sibuk, ya, bisa memantau tugas-tugas yang siswa berikan itu dari misalnya lewat grup atau WA group. Seperti itu. Terus ini Bu, misalkan ada guru yang mungkin Bu Ari punya trik lain ketika ada guru yang ditugasi itu hanya itu terus. Apakah Bu Ari mungkin ada strategi untuk berbagi dengan guru yang lain seperti itu, walaupun memang yang disebut adalah guru si A katakanlah, tapi mungkin Bu Ari punya kebijakan lain untuk memilih guru yang lain seperti itu Bu. Istilahnya biar guru tersebut tidak selalu dikirim keluar seperti itu. Terima kasih. Kalau misalnya untuk undangan, ya, undangan bentuk-bentuk pelatihan itu biasanya cok by name. Kalau sudah by name itu memang kita tidak bisa merubah apabila memang kondisi yang bersangkutan itu ada tugas berkelanjutan, ya Pak. Kita akan menggantikan tugas tersebut ke orang lain, tentunya sudah nggak bisa. Ya paling di sini memang tugas guru ini kan ada yang namanya MPM. Tugas guru tersebut misalnya wakil dari taruhlah untuk mapel bahasa Inggris, ada 4 orang guru atau 3 orang guru yang berangkat kok sering takmifah terus, berarti kan tugas takmifah itu nanti ada sosialisasi apa yang diperlukan itu kepada guru-guru yang lainnya, sehingga ada semacam menularkan ilmu yang diterima ke guru-guru yang lain. Seperti itu barangkali. Memang kalau sudah baiknya memang tidak bisa dipanggilkan seperti itu. Terus ini Bu, kira-kira langkah-langkah Ibu atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan dilema etika? Mungkin tadi adalah salah satu contoh ya Bu, ketika ada guru yang sering edukasi keluar, tapi mungkin Bu Ari juga menemukan kasus-kasus lain. Misalkan katakanlah ambil contoh ada siswa yang sudah saatnya ujian sekolah, tapi si anak ini ternyata melakukan tindakan kriminal katakanlah. Nah, bagaimana kebijakan Ibu terkait dengan kondisi tersebut? Apakah anaknya dikeluarkan atau mungkin diberi kesempatan dulu untuk ikut ujian? Nah, kira-kira seperti apa Bu Ari? Bentuk kriminalnya seperti apa Pak? Misalkan katakanlah dalam tanda kutip misalkan ada yang mencuri seperti itu Bu, baik itu di lingkungan sekolah ataupun mungkin di luar sekolah, barangkali ada seperti itu. Ya, yang namanya kenakalan remaja, ya, kenakalan remaja itu memang beraneka ragam. Ada yang misalnya kasus pencurian, kenakalan, itu pemalaan barangkali. Nah, di saat memang seorang siswa melakukan hal tersebut, memang kita tidak bisa memvonis bahwa itu anak harus keluar, tapi kita coba telusur
telusur melalui mungkin di sini dari wali kelas guru BK ya. Kemudian bagaimana sih absensi anak tersebut, apakah kita sudah melakukan pencegahan atau preventif dari awal. Kalau misalnya seorang anak misalnya yang namanya kenakalan itu kan bukan disebabkan itu karena memang anak itu punya keinginan, tapi di sini adalah faktor-faktor yang ada di lingkungan dia. Mungkin dari keluarga dulu, perhatiannya bagaimana orang tuanya. Kalau memang kita sudah telusur, orang tuanya memang merasa lengah sehingga pengawasan terhadap anak itu kurang, berarti kan kita bisa mengambil langkah, yaitu orang tua tersebut untuk bisa membimbing anak itu untuk tidak melakukan hal yang sama. Kalau misalnya sudah terjadi, nah berarti kan kita tinggal bagaimana, karena anak kita masih SMP, otomatis di proses hukum juga belum bisa, ya kan? Belum bisa, berarti satu-satunya jalan yaitu adalah pendekatan kekeluargaan. Di sini pendekatan kekeluargaan, orang tua bisa menerima kondisi anak, bapak ibu guru, dan di sini karena anak tersebut sudah mendekati mau ujian, kalau kita cut tidak, itu kan kasihan kayak gitu. Yang penting dari sisi anak tersebut ada etikat untuk memperbaiki diri. Kalau sudah ada memperbaiki diri, ya kita sambil memantau perkembangan anak ke depannya itu bagaimana. Mudah-mudahan bisa selesai sampai mengikuti ujian sekolah sehingga bisa menamatkan SMP. Luar biasa Bu ini. Ya, terkait dengan ini Bu, barangkali Bu Ari ada tantangan nggak Bu? Tantangan yang pernah dialami dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika Bu. Jadi selama Bu Ari menjadi kepala sekolah, ada nggak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam memutuskan sebuah dilema etika seperti tadi contohnya itu? Ya, tantangan sih ada ya Pak. Seperti kemarin itu yang belum lama gitu, kasus ibaratnya penggunaan gadget untuk anak membuat konten-konten yang bersifat negatif lah, itu kan jadi akhirnya menjadi tantangan buat diri saya. Oh berarti anak itu memang perlu yang namanya tahu bahwa yang namanya kita itu bisa memanfaatkan gadget ini dalam hal yang positif. Nah itu perlu kita tanamkan ke anak, ke siswa dari mungkin kelas 7, 8, 9. Jadi di sini kita tidak ini, kalau selama ini kan kita jadi akhirnya udah anak nggak usah pakai HP. Nah itu jadi salah, ya kan? Tapi kita harusnya tertantang. Gitu. Kita tetap bisa memanfaatkan HP, tapi dengan jalan ya tadi itu anak diberitahu. Pengawasan, iya, dengan pengawasan. Kalau misalnya kok anak salah, kamu nggak boleh ini, terus jangan ini, nah itu saya merasa kurang pas gitu. Nah, apalagi di era sekarang ya Pak. Iya, di era sekarang kok anak nggak boleh bawa HP, nggak boleh ini. Sehingga sementara kan anak itu butuh explore, mencari kayak gitu loh. Nah itu seperti itu Pak Meta. Jadi saya ingin ibaratnya kalau memang ada permasalahan yang berhubungan dengan pembuatan konten, pemanfaatan HP, kita sosialisasikan ke siswa, kemudian mungkin kita bisa memberikan semacam peraturan atau di sini SOP ya, penggunaan HP apabila digunakan untuk hal-hal yang negatif. Kita jauh hari sudah kita sosialisasikan baik siswa maupun orang tua. Jadi kalau misalnya saat tiba-tiba di tengah jalan kok terjadi hal yang tidak sesuai atau tidak kita inginkan, oh ya kita sudah punya SOP seperti ini. Dua pertanyaan lagi Bu Ari. Ini ketika Bu Ari mendapatkan sebuah kasus terkait dilema etika, apakah Bu Ari strateginya menyelesaikan pada saat itu juga, atau ada penjadwalan Bu, saya harus menyelesaikan dalam kurun waktu sekian hari? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau seperti apa? Ya. Kalau mungkin untuk selesaikan dalam hari ditetapkan pada hari tertentu sih mungkin tidak ya Pak ya. Tapi kan kita melihat seberapa apa ya itu mendesaknya, mendesak. Kalau memang itu memang perlu untuk segera diselesaikan, ya kita akan segera. Tapi kan tetap kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus melibatkan dari berbagai pihak. Misalnya
seperti tadi kasus mencuri kan kita tidak bisa memutuskan, oh ya ini langsung anak ini udah nggak apa-apa kita terima aja, kan tidak mungkin, tapi kita telusur dulu kan dari kepolisian bagaimana, kemudian dari sekolah itu bagaimana, dari orang tua itu bagaimana, baru nanti kita coba untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan itu. Jadi untuk target mungkin jadwalnya itu kan mungkin tidak, tapi kan kita tahu alur-alurnya Pak, alur-alurnya nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti ini. Yang terakhir ini Bu, apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor yang mendukung atau mempermudah Bu Ari dalam mengambil keputusan Bu? Mungkin Bu Ari punya seseorang ataupun yang bisa dimintai pertimbangan untuk memutuskan sebuah kasus seperti itu. Itu jelas ada ya Pak ya, tapi seseorang itu adalah ya rekan kita, rekan sendiri, di mana rekan itu punya etikat untuk bareng-bareng menyelesaikan permasalahan tanpa memihak loh. Misalnya kita kadang diskusi, memang kita enak kalau diskusi, tapi dari situ kita bisa ambil, oh ya keputusan ini nanti yang akan kita sepakati bersama. Dan itu bukan keputusan kepala sekolah, tapi adalah tim. Dan itu yang saya suka dari tim di sekolah sini seperti itu, dari Ketua KS, dari wali kelas, dari kita itu semuanya itu membantu Terima kasih sekali Bu Ari wawancaranya, mudah-mudahan semakin sukses. Amin. Dan segala kasus yang berkaitan dengan dilema kita bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu Ari. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan di sini saya menyampaikan refleksi kegiatan wawancara dengan Kepala SMP Negeri Rakit, yaitu Ibu Ari Kristiana SPD, terkait dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Ari Kristiana SPD, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dalam pengambilan keputusan, Bu Ari terkadang mengalami dilema etika, di mana harus mengambil keputusan di antara dua hal yang sama-sama benar. Kemudian beliau mencontohkan ketika ada guru yang sering ditugasi untuk dinas luar. Di satu sisi, guru tersebut mempunyai tugas pokok untuk mengajar, namun di sisi lain, guru tersebut juga harus mengikuti tugas dinas yang diberikan. Dalam mengatasi dilema etika tersebut, Bu Ari tetap memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti dinas luar, dengan tetap memberikan tugas pada siswa melalui guru piket, dan melakukan pemantauan dengan menggunakan gadget ataupun melalui guru piket. Kemudian, dalam menyelesaikan kasus terkait dilema etika, Bu Ari banyak menemukan tantangan, diantaranya bagaimana memutuskan sebuah kasus dengan tepat dan cepat dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Dalam mengambil sebuah keputusan terkait dilema etika, beliau tidak memutuskan secara langsung, tapi mencari waktu yang tepat dan melalui beberapa prosedur seperti melalui pertimbangan rekan sejawat. Beberapa faktor yang mempermudah Bu Ari dalam mengambil keputusan, diantaranya adalah kolaborasi dari semua pihak, misal meminta pertimbangan dari wakil kepala sekolah, wali kelas, dan guru mata pelajaran ataupun guru BK. Demikian refleksi wawancara dengan Ibu Ari Kristiana SPD, Kepala SMP Negeri 2 Rakit, terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aziz Fanani selaku Kepala SD Negeri 5 Somawangi nggih Pak nggih. 6 Somawangi. Kepala SD, mohon maaf, Kepala SD Negeri 6 Somawangi. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman dengan saya di sini. Nanti saya ingin menggali beberapa informasi tentang pengalaman Pak Aziz sebagai seorang pemimpin atau Kepala SD 6 Somawangi Kabupaten Banjarnegara terkait dengan pengambilan keputusan. Dimulai nggih Pak Aziz. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Nanti monggo Pak Aziz bisa untuk memberikan tanggapannya. Yang pertama Pak Aziz, ini terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi selama ini bagaimana Pak Aziz sebagai kepala sekolah itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujakan moral
apakah di SD ada pernah terjadi kasus seperti itu, Pak Aziz? Kalau dilematika berarti ini ya. Kalau apa? Yang satunya lagi tadi? Rujukan moral, Pak. Rujukan moral beberapa ya. Yang pertama contoh konkretnya adalah siswa mencuri, mengambil uang temannya yang di kelas. Itu rujukan moral sepertinya yang saya identifikasi itu. Yang kedua, kalau dilematika itu hal yang dijumpai itu terkait guru. Misalnya guru itu tugas pokoknya kan mendidik gitu ya di kelas, memberikan pembelajaran gitu. Tapi di sisi lain mesti dia diberi tugas oleh dinas, oleh atasan, oleh korwil untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah. Hal ini menjadi dilematika menurut saya. Yang pertama, tugas pokoknya, berarti kebenarannya itu kan dia harus mendampingi siswa dalam kegiatan KBM. Tapi di sisi lain mesti kalau ditugasi oleh atasan itu seharusnya harus dilaksanakan gitu Pak. Otomatis kan kelas ditinggal gitu Pak. Contoh besok misalnya kegiatan HGN ini, PGRI, mesti ada beberapa hari, misalnya ada 3 hari dan sebagainya harus meninggalkan kelas. Kebetulan guru saya juga ditugasi untuk mengikuti kegiatan yang besok itu di Politeknik. Itu menjadi dilematika. Oh iya, betul Pak Aziz. Memang kasus seperti itu semacam hal biasa ya Pak ya. Jadi memang tugas pokok guru itu kan memang mendidik, tapi ketika seorang atasan seperti Pak Aziz ini menugaskan, pasti harus dilaksanakan. Dan mungkin ada solusinya Pak Aziz yang diberikan. Bagaimana agar kelas itu tidak kosong seperti itu, bagaimana mungkin Pak Aziz menyiasatinya? Ya, yang pertama kemungkinan karena guru, ya solusi pertama yang biasa saya ambil kan, biasanya saya minta guru yang tidak mengajar saat itu, biasanya guru PAI itu. Guru PAI kan tidak pegang kelas ya, karena SD itu berbasis wali kelas, guru kelas, jadi kan satu kelas satu. Misalnya ini guru kelas 5 kan ditugasi besok untuk berangkat, bukan saya yang menugasi, tapi itu ditunjuk oleh pengurus cabang PGRI untuk ikut gitu kan. Berarti saya langkah pertama ya saya akan menugaskan guru yang tidak sedang melakukan KBM yang stay di kantor itu untuk mengisi, untuk menggantikan, itu yang pertama. Kalaupun tidak ada ya berarti ya terpaksa kepala sekolah masuk, karena kepala sekolah sebenarnya kan guru yang diberi tugas tambahan. Koordinatif ya, bukan inilah, bukan kayak militer apa kayak apa gitu yang tidak itu. Komando ya kan basicnya memang guru ya, guru yang diberi tugas tambahan kan keterampilan dan kemampuan mendidik masih ada seperti itu. Ya, terima kasih Pak Aziz. Berarti intinya memang skala prioritas ya Pak ya. Memang ketika ada tugas-tugas dinas, tapi mungkin Pak Aziz juga ketika ada guru yang terlalu sering mungkin akan membagi ya Pak ya, membagi dengan guru yang lain. Dalam artian tidak hanya si A terus yang berangkat, mungkin nanti bisa diganti dengan si B biar kelasnya itu tidak kosong terus-menerus, seperti itu ya Pak Aziz ya. Kalau misalkan itu adalah kewenangan saya selaku kepala sekolah ya, misalkan bukan tunjukan dari atas, kan biasanya ada tunjukan dari atas itu yang surat dari dinas langsung by name, itu kan susah saya membaginya. Tapi kalau itu berdasarkan kepala sekolah, maka akan seperti itu, akan dilakukan pergiliran supaya kelasnya tidak itu digilir. Misalnya guru A nanti ke depan ditugasi guru B, guru C, guru D gitu. Betul. Tapi kalau by name sudah ditunjuk oleh pengurus kabupaten PGRI, misalnya by name berdasarkan nama, lalu dari kabupaten misalnya surat tugasnya sudah tercantum namanya, nggak bisa apa-apa. Iya, betul Pak. Memang ya kita manut yang menugasi. Ketika yang menugasi memang atasannya Pak Aziz, otomatis Pak Aziz selaku pimpinan ya tinggal
apa namanya menugaskan guru yang ada di sekolah Pak Aziz. Betul Pak Aziz. Ya, berarti intinya ya memang bagaimana mengantisipasi kelas agar tidak kosong ya. Tadi Pak Aziz menyampaikan ketika ada guru yang mungkin tidak sedang mengajar bisa untuk menggantikan, tapi ketika semua mengajar Pak Aziz turun tangan seperti itu ya Pak. Oke, Iya, luar ya biasa nih seperti Pak. itu. Ya, berarti kepala sekolah juga terkadang masuk kelas seperti itu ya. Baik Pak Kalau Aziz. SD ya, kalau SD ya. Kalau SD gitu. Ya, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di LMA Etika? Mungkin Pak Aziz pernah mengalami sebuah tantangan, Pak. Tadi ada salah satu contohnya adalah ketika guru sering bertugas dinas. Nah, mungkin ada nggak kira-kira tantangan lain dalam mengambil keputusan, Pak, yang pernah dialami Pak Aziz ketika menjadi pemimpin ini, Pak? Tantangannya seperti apa, Pak? Sebenarnya beberapa banyak Pak. Yang pertama itu kan resistensi ya, penolakan bisa. Itu yang sering dijumpai kan penolakan. Lalu kadang penugasannya loyalitas guru ya terhadap kepala sekolah kadang tidak baik dalam artian loyalitasnya itu rendah gitu. Apabila diberi tugas sesuatu kan kepala sekolah sudah melakukan pemetaan ya pendelegasian tugas dan sebagainya. Tapi kadang ada guru yang resisten gitu menolak. Lalu ada guru yang tidak patuh dalam tanda kutip patuh sesuai regulasi ya Pak. Iya. Karena di bidang kerja gitu. Itu paling itu yang saya jumpai selama ini itu. Mungkin Juga Pak Aziz pernah menjumpai ada bawahan dari Pak Aziz yang ketika disuruh tadi resisten ya menolak seperti itu. ya, Apakah solusinya seperti apa Pak? Solusinya apakah diganti apa tetap ada pokoknya harus berangkat seperti itu bagaimana Pak Aziz? Pengalamannya. Nah, yang pertama ya tentu saya mencari itu ya sebabnya kenapa ada resisten, kenapa itu lalu yang saya lakukan bertanya, mencari faktanya, mencari info terkait mengapa melakukan tindakan yang tidak wajar gitu. Mesti ada sesuatu di belakangnya. Oh ternyata mungkin pertama ada permasalahan keluarga atau yang kedua kan kebanyakan saya WB ya. Wiyata bakti gitu. Karena mungkin itu alasannya mungkin ada tingkat kecemburuan dalam tanda kutip lah. Biasanya kepala sekolah menugaskan yang muda masih WB lah, menganggap bahwa yang muda melihat yang sudah sepuh itu sudah PNS gitu ya, terkait dengan kesenjangan penghasilan juga menjadi masalah juga Pak, seperti itu. Jadi agak kurang, iya kan? Jadi semangatnya tidak bagus gitulah, karena melihat oh yang sepuh itu santai, tapi gajinya besar kayak gitu. Nah, walaupun nanti kalau kepala sekolah menugasi yang sepuh juga tidak bisa gitu dalam tanda kutip kayak gitu. Kan menugaskan yang lebih muda terhalang dengan itu ada kecemburuan dalam tanda kutip. Iya, penghasilan kan penting itu. Sudah punya keluarga, penghasilan paling berapa ya? Paling pol-polnya ya 250 misalnya ya. 1.000 per bulan tidak cukup, itu juga melemahkan semangat, juga melemahkan loyalitas terhadap kepala sekolah gitu. Itu ya mencari fakta, lalu saya cari penyebabnya, saya cari motivasi, komunikasi dengan guru yang saya anggap mampu gitu, yang lebih senior, lalu ya saya memberikan bukan arahan sebenarnya, tepatnya nasihat lah, gendu-gendu rasa, lalu penyebab tidak maunya menolak resisten itu atau tidak loyalnya itu kenapa, nanti bisa dikomunikasikan seperti itu. Kalaupun itu tidak bisa, alternatif solusinya saya mengganti gitu. Kalau langkah-langkah itu yang saya ambil kok tidak bisa gitu, maka saya akan mengganti orang. Terakhir saya ganti orang. Ya. Baik. Terakhir saya ganti orang ya. Ganti orang ya Pak ya. Oke. Kalau langkah itu nggak jadi ya. Oke, kita berbicara konteks umum Pak. Ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika,
Kira-kira yang menurut Pak Aziz itu efektif dalam penyelesaiannya itu seperti apa, Pak? Maksudnya apakah dengan cara bermusyawarah dengan teman-teman, apakah memutuskan secara individu, atau bagaimana Pak Aziz? Suara tidak terdengar Pak Aziz? Tadi ada lag, Pak. Oh, sebentar Lag Pak. berapa semenit tuh ya? Coba Oke. diulangi Pak pertanyaan. Ya, ketika menurut Pak Aziz, kira-kira langkah efektif dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika secara umum itu seperti apa? Apakah memutuskan secara individu oleh Pak Aziz sendiri, apakah dengan bermusyawarah dengan teman-teman, atau bagaimana Pak Aziz pengalamannya? Oh, kalau saya sih sebenarnya karena baru juga ya, berarti saya itu selalu mengedepankan itu dialog Pak, musyawarah, komunikasi dengan teman-teman. Teman-teman guru ya, rekan sejawat itu satu SD kan berarti 7 atau 8, 9 dengan saya. Itu selalu saya komunikasikan. Kalau misalkan itu berkaitan dengan salah satu guru, maka salah satu gurunya itu tidak diikutkan. Oh begitu ya Pak. Iya, berarti Iya, intinya jadi dengan teman-teman yang lain kan karena sudut pandang saya sendiri kan saya tidak bisa melihat dari beberapa sisi. Kalau saya minta pendapat guru yang sepuh kan kebetulan 2 ya PNS itu. 2 itu kan nanti ada sudut pandangnya yang lain lah. Tidak bisa dipungkari kan pengalaman juga menang ya lebih Pak. banyak. Jadi Iya. ya. Kalau yang muda-muda biasanya lebih bersemangat dan agak emosional. Jadi sama, maksudnya sudut pandangnya sama. Kalau yang sepuh itu kadang punya sudut pandang yang berbeda. Oke, Musyawarah Pak, saya tidak mengambil keputusan sendiri. Nanti kalau misalkan terjadi deadlock lah, terjadi kebuntuan lah, saya paling memutuskan sendiri atau nanti konsultasi dengan atasan, paling tidak pengawas itu. Oh, iya. Ngobrol secara informal ya. Gitu Pak, biasanya langkah saya itu. Berarti Tapi biasanya nggak sampai ke pengawas biasanya. mengutamakan musyawarah ya Pak Aziz ya dalam mengambil keputusan ketika menghadapi hal-hal yang tidak harus musyawarah secara formal Pak. Kadang ngobrol saat istirahat itu juga itu yang sering saya lakukan. Oke. Tidak di rapat kerja, biasanya ngobrol istirahat. Oke, Pak Aziz, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir Pak. Ketika Pak Aziz menghadapi sebuah masalah terkait dengan dilema etika, apakah Pak Aziz ini akan langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal khusus Pak? Kira-kira nanti akan saya selesaikan dalam tenggat waktu sekian misalkan, atau mungkin langsung selesai di tempat pada saat itu juga. Seperti itu Pak Aziz, gimana tanggapannya Pak? Oh, kalau saya biasanya kita lihat dulu ya seberapa pelik ya dalam tanda kutip masalahnya itu. Selama ini yang saya alami tidak bisa diselesaikan di tempat itu Pak. Harus ada perencanaan lah, harus ada penjadwalan gitu. Misalkan ya ada target sih, misalnya selesai dalam 1 pekan gitu, atau selesai dalam 1 bulan kayak gitu. Tapi jelas gitu, ada time schedule-nya lah, ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Selesai. Memang kadang harus segera diselesaikan, tapi tidak bisa instan ya Pak. Pengalaman saya tidak bisa selesai dalam 1 waktu itu. Harus tanya kan, menggali info dan sebagainya. Bukan salah ngambil keputusan, repot juga kan, nanti tambah bermasalah. Iya, betul sekali Pak Aziz. Jadi memang harus tidak bisa serta-merta memutuskan pada saat itu juga. Kita harus berpikir ibaratnya mempertimbangkan masak-masak seperti itu ya Pak Aziz ya. Pak Aziz, pertanyaan yang terakhir ini Pak Aziz. Adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Aziz dalam mengambil keputusan? Yang mempermudah Pak Aziz dalam mengambil keputusan, apakah ada faktor-faktor ataupun seseorang Pak yang mungkin bisa dimintai pertimbangan atau apa? Mungkin seperti itu Pak Aziz. Oh, kalau misalkan faktor-faktor pendukung apa ya maksudnya? Mungkin ada seseorang yang mungkin sering dimintai pertimbangan seperti itu, atau mungkin ada. Yang pertama itu biasanya saya 3 itu. Pertama rekan sejawat ya, yang 1 SD, ya guru-guru yang lain lah. Kedua itu biasanya saya ke sesama kepala sekolah yang lebih senior biasanya. Saya tanya, pernah menjumpai masalah seperti A, lalu apakah pernah menjumpai, lalu saya tanya,
Biasanya kan kepala sekolah senior itu sudah kenyang dengan pengalaman, dia akan memberikan solusi. Yang ketiga, kalaupun tidak, itu saya akan bertanya kepada guru yang sudah pensiun lah. Dulu pernah menjadi pengawas, menjadi kepala UPT, gitu, menjadi korwil, dan sudah pensiun, dia juga saya mintai pendapat terkait solusi itu. Dan saya tidak akan, terakhir ya pengawas biasanya, atasan langsung biasa. Itu. Biasanya saya tanya kalau nggak masalah di SD itu di internal, saya tidak akan tanya ke gurunya. Kalau ada masalah di internal SD, saya tanya dengan kepala sekolah yang lebih senior atau ke pengawas yang sudah pensiun gitu, atau praktisi yang sudah pensiun. Terakhir ya, kalau memang itu tidak menemukan solusi ya biasa dilempar ke atas. Ya, berarti intinya Pak Aziz mengutamakan mungkin ada faktor pendukung seperti teman sejawat sama kepala sekolah ya Pak ya. Dan memang ketika urusannya sangat pelik, ada kalanya Pak Aziz mungkin berkonsultasi dengan atasan langsung pengawas seperti itu ya Pak Aziz ya. Ya, terima kasih sekali Pak Aziz atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak fasilitator yang kami hormati, Bapak pendamping praktik, izinkan saya di sini untuk menyampaikan refleksi hasil kegiatan wawancara dengan kepala sekolah. Wawancara yang kedua dengan Bapak Aziz Fanani, SPD. Beliau adalah Kepala SD Negeri 6 Somawangi, Kabupaten Banjarnegara. Setelah melakukan wawancara dengan beliau, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan yang pertama adalah dalam pengambilan keputusan, Bapak Aziz Fanani terkadang mengalami dilema etika, di mana harus mengambil keputusan di antara dua hal yang sama-sama benar. Kemudian beliau mencontohkan ketika ada guru yang sering ditugasi untuk dinas luar. Di satu sisi, guru tersebut mempunyai tugas pokok untuk mengajar. Di sisi lain, guru tersebut juga harus mengikuti tugas dinas yang diberikan. Dalam mengatasi dilema etika tersebut, Pak Aziz Fanani tetap memberikan kesempatan kepada guru tersebut untuk mengikuti dinas luar dengan tetap memberikan tugas pada siswa melalui guru piket. Keterbatasan jumlah guru terkadang membuat Pak Aziz untuk masuk ke kelas dan menggantikan kegiatan mengajar. Yang berikutnya, Pak Aziz juga selalu menugaskan guru secara bergantian agar tidak terlalu sering meninggalkan kelas. Dalam mengambil keputusan terkait dilema etika, beliau tidak langsung memutuskan secara berada di tempat, tapi mencari waktu yang tepat dan melalui beberapa prosedur seperti melalui pertimbangan guru senior ataupun pertimbangan rekan sejawat seperti kepala sekolah yang lainnya. Dalam mengambil keputusan terkait dilema etika, Pak Aziz seringkali meminta pertimbangan dari teman sesama KS atau pengawas sekolah untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan. Demikian refleksi kegiatan wawancara dengan Bapak Aziz Fanani, Kepala SD Negeri 6 Somawangi, Kabupaten Banjarnegara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.